Oke anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mulai chapel kita hari ini. Sebelum kita mulai memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Yang akan dipimpin oleh Bu Milka. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hari. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai chapel bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, biar apapun yang kami kerjakan hari ini boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita awali dengan memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, ya. Kita akan pujikan nama Tuhan, Aku Anak Raja. Kita siapkan hati kita, kita fokus kepada Tuhan. Betapa ku bersyukur kepadamu Tuhanku, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dosaku diampuni, hidupku dipulihkan. Aku jadi anak-Mu dalam kuasa dan kemuliaan. Hidupku berharga, aku mau setia agar bersamamu selamanya. Kita pujikan sekali lagi, Aku Anak Raja. Betapa ku bersyukur kepadamu Tuhanku, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dosaku diampuni, hidupku dipulihkan. Aku jadi anak-Mu dalam kuasa dan kemuliaan. Hidupku berharga, aku mau setia agar bersamamu selamanya. Kita akan berdoa.
Ibu Putri yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu, dan sebentar kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah Kau yang pimpin, kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan, biar tidak hanya kami ingat Tuhan, namun dapat kami jalankan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami dalam chapel hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di chapel. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, anak-anak semuanya dipersiapkan Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 24. Ya, Bunda Nani bisa baca semuanya saat ini. Anak-anak baca ya di rumah semuanya ya. Judulnya adalah Buah Kebenaran Zakaria dan Elizabeth. Ya, ketahuan ceritanya. Kenapa? Pasti siapa yang tahu gambar ini? Ada yang tahu kira-kira ini siapa ya? Apa kaitannya dengan Zakaria dan Elizabeth? Ya, betul sekali. Yohanes Pembaptis. Ya. Orang tua Yohanes Pembaptis itu namanya Zakaria dan Elizabeth. Ya. Kita baca di Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dia rombongan Abia. Nah, istrinya dari keturunan Harun. Ya. Keduanya adalah orang yang hidupnya benar. Berarti orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya kudus, kehidupannya untuk melayani Tuhan. Namun mereka memiliki pergumulan, yaitu sudah sampai masa tua mereka belum memiliki keturunan. Ya, apakah mereka tetap setia melayani Tuhan sampai di masa tuanya? Betul. Dalam firman ini menyatakan demikian. Sampai masa tua mereka tetap setia untuk melayani Tuhan, walaupun saat itu doa mereka belum terkabulkan ya. Salah satunya itu memiliki keturunan. Suatu ketika Zakaria bertugas melayani Tuhan, seperti itu ya. Dia akan melakukan pembakaran ukupan. Jadi dia masuk ya dengan rombongannya, tapi Zakaria yang pimpin. Saat itu malaikat datang. Ya, kira-kira bagaimana Zakaria meresponi kedatangan malaikat? Dia bertemu malaikat. Dan mau apa malaikat itu kira-kira? Yuk, kita lanjutkan di ayat 12. Zakaria terkejut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita, engkau akan bergembira, bahkan banyak orang yang bersukacita karena kehadiran anak ini. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dia tidak minum anggur dan penuh dengan Roh Kudus." Bu Nani sambil baca ya, anak-anak baca sampai ke bawah nanti ya. Bahkan saat di rahim ibunya, siapa tadi ibunya? Elizabeth. Ia sudah penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka itu. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang berduka kepada pemikiran orang-orang benar,
Dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wah, gimana nih rasanya Zakaria saat itu, bisa dibayangkan gak? Sesuatu yang diharap-harapin dijawab. Zakaria pasti saat itu sangat senang sekali gitu, kaget. Tetapi dia ingat, masa sih umurku sudah tua. Ya, malaikat tahu, sungguhkah ini akan terjadi? Kata Zakaria. Saat itu juga malaikat bilang, ini tandanya, engkau akan bisu sampai anak itu lahir. Ya, waktu berlalu benar bahwa istrinya Elizabeth mengandung. Wah, bahagianya, puji Tuhan sekali ya keluarga ini. Walaupun sudah lama sekali, sampai tua, akhirnya doa mereka Tuhan jawab. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari, satu, mari tetap setia walaupun dari perkara-perkara kecil. Bu, saya kan masih TK loh Bu, masih SD loh Bu, apa sih yang saya bisa lakukan? Kalau sekolah kita terus menerapkan 3R. Ayo sih readiness-mu sebelum Google Meet jam 7.30 kamu sudah siap. Sebelum kelas 3 tuh anak Bu Nani tuh jam 10. Apakah sudah siap sebelum jam 10 untuk Google Meet? Itu sudah melakukan readiness. Itu sudah menunjukkan, mencerminkan bahwa kita setia di perkara kecil tadi. Karena kita masih anak-anak gitu ya. Kemudian apakah kita juga respect? Apakah kita juga menghormati orang tua di rumah? Itu perkara yang tiap hari kamu bisa lakukan loh dengan setia. Menghormati orang tua. Kemudian responsibility, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan orang tua. Menyapu setiap hari, mungkin kakak kelas 6 ya sudah bisa ya, mencuci piringnya sendiri, membersihkan tempat tidurnya, karena life skill kita udah diasah nih 9 bulan ini untuk melakukannya dengan terus menerus. Itu perkara-perkara kecil, lakukan dengan setia. Bu Nani, belajar dari tadi juga saya ingat doa saya ini belum dikabulkan Bu. Apa tuh doamu? Ya, ada banyak Bu doa saya. Bu Nani juga punya penantian, pengharapan, punya juga harapan dan impian nanti. Nah, 1, 2 yang kita pelajari tadi apa? Tetap setia. Ya, yang kedua, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita mungkin belum melihat doa-doa kita, cita-cita kita, tetapi terus berdoa dengan setia. Tuhan akan menjawab sesuai kebutuhan kita. Tuhan akan menjawab sesuai dengan yang Tuhan harapkan bagi setiap kita. Dan yang pasti akan Tuhan jawab sesuai dengan yang Tuhan harapkan bagi kita terjadi. Ya anak-anak, kelas TK, SD sampai kelas 6, kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari Bu Nani pimpin dalam doa. Sikap yang baik. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar dari Elizabeth dan Zakaria. Sampai tua mereka tetap setia kepada Tuhan. Sampai tua mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan jawaban melebihi yang mereka harapkan, yaitu Yohanes Pembaptis yang namanya besar dan namanya harum. Bahkan sampai saat ini kami tahu Tuhan bagaimana Yohanes menjadi berkat bagi kami sampai saat ini.
Biarlah kami menjadi berkat walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih anak-anak. Biarlah kami setia untuk perkara-perkara kecil dalam hidup kami, melakukannya dengan setia dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk chapel hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita sudah selesai chapel. Mari kita nyanyikan bersama Hormat Bagi Allah Bapa. Nyatakan anugerahmu buatku hidup, kau berikan ku hati dan pikiran baru. Luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku, menuntun langkahku. Kau mau setiap hari berjalan dengan